Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kilanti Mahendra. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Oke, saya mengambil artikel dari CNN Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa eh, dijelaskan oleh Samuel Abrijani Pangerapan menyebut bahwa masyarakat tuh belum memahami pentingnya melindungi data pribadi. Mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif ini. Oleh sebab itu, pihaknya itu berusaha untuk mengharmonisasikan 32 regulasi soal data pribadi yang diatur oleh sejumlah kementerian ini. Samuel menjabarkan ada 5 alasan pentingnya untuk menjaga data pribadi kita pada masa sekarang. Yang pertama itu ada intimidasi online terkait gender. Di situ Samuel menyebutkan data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus-kasus pelecehan seksual atau perundungan atau bullying secara online. Maksudnya mungkin jenis kelamin itu misal ada seorang cewek gitu, atau ya mungkin seorang cewek dia mungkin memiliki itulah postur tubuh, atau mungkin dia terlalu di internet terlalu membuka apa yang dia punya mungkin, dan dia mendapat komentar-komentar negatif dari gender yang berlawanan, yaitu gender laki-laki mungkin. Dan di sini juga dijelaskan perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, yang kedua dijelaskan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam diskusi itu, Kemenkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuatnya rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi yang kini masih digodok atau masih mungkin diperbaiki lagi dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan kepada DPR. Yang ketiga, dia menjelaskan menjauhi potensi penipuan. Mungkin maksudnya di sini menjauhi potensi penipuan itu mungkin ketika kita sudah terlalu banyak menggunakan internet dan data-data kita sudah mulai terkumpul, ada saja orang jahat yang mungkin berpikiran kayak oh ini bisa dijadikan korban untuk penipuan. Misal seperti kayak ada telepon masuk, dia penjahat ini ngomong bahwa saudara atau siapa dari pemilik nomor ini telah kecelakaan atau apa, dan dia meminta seperti biaya rumah sakit atau apa, lalu mengirimkan nomor rekening untuk ditransfer agar segera bisa diobati, mungkin bisa seperti itu contohnya. Yang keempat, ada menghindari potensi pencemaran nama baik. Mungkin yang dimaksud adalah ketika kita melakukan sesuatu di dunia digital ini, kita harus berhati-hati. Takutnya adalah ketika kita mengomentari sesuatu mungkin, atau kita sedang berbicara sesuatu, takutnya pada suatu video itu kita bisa dipotong video itu dan kita diviralkan dalam potongan video tersebut yang mungkin itu menyinggung pihak lain atau mungkin menyinggung hal-hal yang sensitif di negara kita. Oke, yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Oke, mereka menyebutkan alasan terakhir, secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita.
Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 pada pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya. Jelas Samuel tadi. Oke. Pertama, menurut Samuel, data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia tahun 1948 pasal 12. Kedua, data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data ini dan ekonomi digital ini. Yang ketiga, RUU PDP dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran privasi. Yang terakhir, penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri. Ini tadi. Oke, yang kedua, saya mengambil dari sebuah artikel lagi. Ini Novi Kurnia, yaitu dosen ilmu komunikasi FISIP dan politik UGM. Dia menyebutkan budaya membaca dan double checking terhadap setiap informasi yang diterima. Itu penting dilakukan oleh pemilik data pribadi. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya hoaks ataupun penipuan. Ia pun menjelaskan sejumlah cara untuk menjaga data pribadi tersebut. Mbak Novi menjelaskan yang pertama, kita harus pintar mengatur perangkat lunak, terutama password yang kita buat untuk entah itu email atau akun-akun apapun. Kita harus menyimpan benar-benar password tersebut. Yang kedua, dia menjelaskan untuk memaksimalkan perlindungan data diri, contohnya untuk memisahkan email untuk pekerjaan atau untuk transaksi. Jadi maksudnya Mbak Novi adalah kita harus membuat email tersendiri ketika kita email itu entah email pekerjaan kita buat sendiri, email untuk transaksi kita buat sendiri, agar mungkin lebih aman memaksimalkan perlindungan data tadi. Yang ketiga, antisipasi penipuan digital. Seperti perbanyak membaca di media sosial tentang modus baru penipuan digital. Kemarin baru ada yang namanya phishing tentang bank BRI atau BCA itu. Mereka membuat sebuah web. Itu webnya mereka bisa mengakses di web itu. Kita disuruh memasukkan rekening kita, lalu kode rekening kita itu, lalu kita akan dikirimi sebuah SMS, dan itu SMS sebenarnya SMS phishing. Ketika kita sudah membuka SMS tersebut, mereka akan mempunyai akses untuk masuk ke rekening kita tersebut. Oke, yang nomor 4, nomor 1 kan rekam jejak digital, seperti tidak oversharing tentang kehidupan pribadi. Nah, ini betul. Kita sebagai generasi penerus mungkin dalam meng-share kehidupan pribadi kita itu tidak boleh oversharing di media sosial, karena itu mungkin bisa menjadi rekam jejak digital ketika kita melakukan hal-hal yang tidak wajar mungkin atau kurang mengenakan. Kita akan mempunyai rekam jejak digital dan itu bisa mungkin dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu harmoni, yaitu bersinergi melindungi data pribadi. Tetap waspada di era seperti sekarang ini yang bisa saja umur jejak digital lebih panjang dari umur kita. Jadi mungkin maksud Mbak Novi itu bagus. Kita harus lebih menjaga atau melindungi data pribadi kita. Mungkin keterangan tentang pentingnya perlindungan data kita seperti itu saja dari saya. Terima kasih.